Jumpa lagi dengan video belajar matematika SMA. Kali ini kita akan belajar mengenai persamaan trigonometri, yaitu persamaan dasar untuk sinus. Mari kita mulai. Sebelumnya, marilah kita pahami terlebih dahulu pengertian dari persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang mengandung perbandingan trigonometri. Ada dua macam persamaan trigonometri, yaitu yang pertama adalah persamaan trigonometri yang mempunyai penyelesaian semua anggota himpunan bilangan real. Persamaan ini disebut juga dengan identitas trigonometri. Sebagai contoh, persamaan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ini merupakan identitas trigonometri. Kemudian persamaan ini juga merupakan identitas trigonometri. Yang kedua adalah persamaan trigonometri yang mempunyai penyelesaian beberapa anggota himpunan bilangan real atau tidak mempunyai penyelesaian. Sebagai contoh, ini adalah persamaan trigonometri yang mempunyai penyelesaian beberapa anggota himpunan bilangan real. Sedangkan ini adalah contoh dari persamaan trigonometri yang tidak mempunyai penyelesaian. Di dalam video ini, kita akan membahas persamaan trigonometri jenis yang kedua ini. Semua penyelesaian dalam persamaan trigonometri dapat dikembalikan menjadi persamaan trigonometri dasar. Ada tiga macam persamaan trigonometri dasar, yaitu yang pertama adalah persamaan dasar untuk sinus, yang kedua persamaan dasar untuk kosinus, dan yang ketiga persamaan dasar untuk tangen. Kita mulai dengan persamaan dasar untuk sinus. Perhatikan grafik fungsi Y sama dengan sin X berikut. Kemudian, tentukanlah nilai X sedemikian hingga sin X derajat sama dengan setengah dengan menggunakan grafik ini. Nilai sin X derajat sama dengan setengah, ini adalah nilai setengah, diperoleh untuk yang pertama di sini. Ini untuk nilai X sama dengan 30 derajat. Kemudian yang kedua di sini itu untuk nilai X sama dengan 390 derajat. Yang ketiga di sini untuk nilai X sama dengan 750 derajat, dan seterusnya. Nilai 390 derajat yang ini diperoleh dari 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Kemudian 750 derajat itu diperoleh dari 30 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. Sedangkan 30 derajat dapat dituliskan sebagai 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Dari tiga hasil ini, jika diteruskan, kita bisa menemukan sebuah pola bahwa nilai X derajat yang memenuhi adalah 30 derajat ditambah K kali 360 derajat, dengan K merupakan bilangan bulat. Bentuk ini disebut sebagai penyelesaian dari persamaan sin X derajat sama dengan setengah dalam bentuk umum, atau bentuk umum dari penyelesaian dari persamaan sin X derajat sama dengan setengah. Selain nilai 30 derajat
390 derajat, 750 derajat, dan seterusnya. Nilai sin X derajat sama dengan setengah juga kita peroleh di sini. Ini untuk X sama dengan 150 derajat. Kemudian kita peroleh juga di sini untuk X sama dengan 510 derajat. Dan kita peroleh di sini untuk X sama dengan min 210 derajat. Nilai X sama dengan 150 derajat kita peroleh dari 180 dikurangi 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Kemudian nilai 510 derajat dapat dituliskan sebagai 180 dikurangi 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Dan nilai X sama dengan min 210 derajat dapat dinyatakan sebagai 180 dikurangi 30 derajat dikurangi 1 kali 360 derajat. Dengan menggunakan hasil ini, kita bisa membuat sebuah pola bahwa bentuk umum dari persamaan sin X sama dengan setengah yang kedua adalah X derajat sama dengan 180 dikurangi 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk K adalah bilangan bulat. Sekarang kita buat kesimpulan. Langkah-langkah untuk menentukan nilai X yang memenuhi persamaan sin X derajat sama dengan setengah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sin X derajat sama dengan setengah kita ubah menjadi sin X derajat sama dengan sin 30 derajat. Maka penyelesaian dari persamaan ini adalah yang pertama, X derajat sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Itu untuk yang ini. Dan seterusnya. Atau penyelesaian yang kedua adalah 180 dikurangi 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Yang ini. Dan seterusnya. Dengan K adalah bilangan bulat. Bentuk ini disebut dengan bentuk umum penyelesaian dari persamaan sin X derajat sama dengan setengah. Baik, sekarang kita akan menentukan bentuk umum penyelesaian persamaan dasar sinus. Untuk persamaan sin X derajat sama dengan sin alfa derajat, penyelesaiannya adalah X derajat sama dengan alfa derajat ditambah K kali 360 derajat, atau X derajat sama dengan 180 dikurangi alfa derajat ditambah K kali 360 derajat, dengan K merupakan bilangan bulat. Persamaan ini, satuan sudut yang dipakai adalah satuan derajat. Sedangkan jika satuan sudut yang dipakai adalah satuan radian, maka bentuknya menjadi seperti ini. Perhatikan perbedaannya. Jika lambang derajat dituliskan, berarti satuan sudut yang dipakai adalah derajat. Sedangkan jika lambang derajat tidak dituliskan, berarti satuan sudut yang dipakai adalah radian. Ini adalah persamaan dasar sinus dengan satuan sudut radian. Penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 2pi, atau X sama dengan pi min alfa ditambah K kali 2pi, dengan K merupakan bilangan bulat.
Kita lanjutkan dengan contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X derajat sama dengan sin 20 derajat. Penyelesaian dibatasi pada interval X lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Baik, kita gunakan rumus ini untuk penyelesaian yang pertama. X derajat sama dengan 20 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sekarang kita akan memilih atau menentukan nilai K agar penyelesaian dari persamaan ini terletak pada interval ini. Nilai K yang kita pilih adalah K sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai X sama dengan 20 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan 20 derajat. 20 derajat terletak di dalam interval ini. Kemudian penyelesaian yang kedua, kita pakai rumus yang ini. X derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 20 derajat ditambah K kali 360 derajat, atau sama dengan 160 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sekarang kita akan memilih nilai K agar penyelesaian persamaan ini terletak pada interval ini. Nilai K yang kita pilih adalah K sama dengan 0, maka kita peroleh X derajat sama dengan 160 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, atau sama dengan 160 derajat. Nilai ini terletak di dalam interval ini. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin 3x derajat dikurangi 12 derajat sama dengan min setengah akar 3 pada interval X lebih dari sama dengan min 180 derajat dan kurang dari sama dengan 180 derajat. Kita buat bentuk umumnya terlebih dahulu. Untuk nilai sin X yang hasilnya min setengah akar 3 itu terletak di kuadran yang ketiga atau yang keempat. Untuk di kuadran yang ketiga, min setengah akar 3 nilainya sama dengan sin 240 derajat, dan untuk kuadran yang keempat, min setengah akar 3 nilainya sama dengan sin 300 derajat. Kita bisa memilih salah satu di antara ini. Hasilnya sama. Pada contoh ini, kita pilih sin 240 derajat. Jadi, penyelesaian dari persamaan ini, kita gunakan rumus yang ini untuk penyelesaian yang pertama, adalah 3x derajat dikurangi 12 derajat sama dengan 240 derajat ditambah K kali 360 derajat. Bentuk ini kita sederhanakan terlebih dahulu menjadi bentuk seperti ini. Min 12 derajat kita pindah ke ruas kanan menjadi plus 12 derajat. Kemudian kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini. 240 derajat ditambah 12 derajat, hasilnya adalah 252 derajat. Persamaan ini kita bagi 3, kita peroleh X derajat sama dengan 84 derajat ditambah K kali 120 derajat. Sekarang kita tinggal memilih nilai K agar hasil dari persamaan ini terletak pada interval ini. Yang pertama adalah
nilai K sama dengan 0, maka kita peroleh X derajat sama dengan 84 derajat ditambah 0 kali 120 derajat. Hasilnya sama dengan 84 derajat. Kemudian untuk nilai K sama dengan min 1, X derajat sama dengan 84 derajat ditambah min 1 kali 120 derajat. Hasilnya sama dengan min 36 derajat. Kedua nilai ini terletak di dalam interval ini. Kemudian untuk penyelesaian yang kedua, kita gunakan rumus yang ini. Bentuknya adalah 3x derajat dikurangi 12 derajat sama dengan 180 dikurangi 240 derajat ditambah K kali 360 derajat. Bentuk ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Untuk ini hasilnya adalah min 60 derajat. Min 12 derajat kita pindah ke ruas kanan menjadi 12 derajat. Jika dijumlahkan, kita peroleh bentuk seperti ini. 3x derajat sama dengan min 48 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kedua ruas kita bagi dengan 3. Kita peroleh X derajat sama dengan min 16 derajat ditambah K kali 120 derajat. Selanjutnya kita pilih untuk K sama dengan 0. Diperoleh X derajat sama dengan min 16 derajat ditambah 0 kali 120 derajat atau sama dengan min 16 derajat. Untuk K sama dengan 1 diperoleh X derajat sama dengan min 16 derajat ditambah 1 kali 120 derajat sama dengan 104 derajat. Untuk K sama dengan min 1 diperoleh X derajat sama dengan min 16 derajat ditambah min 1 kali 120 derajat sama dengan min 136 derajat. Tiga nilai ini terletak di dalam interval ini. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Contoh yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin 2x sama dengan min setengah untuk x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi. Ini adalah contoh persamaan trigonometri dengan satuan sudut radian. Kita buat bentuk umumnya terlebih dahulu. Untuk nilai sin x yang hasilnya min setengah, itu terletak di kuadran yang ketiga, yaitu sin dari 210 derajat, atau kalau kita pakai radian, sin dari 7/6 pi radian. Penyelesaian dari persamaan ini, kita gunakan rumus ini untuk penyelesaian yang pertama. Bentuknya adalah 2x sama dengan 7/6 pi ditambah K kali 2pi. Kita peroleh, jika tiap ruas kita bagi dengan 2, x sama dengan 7/12 pi ditambah K kali pi. Selanjutnya, kita pilih nilai K sama dengan 0, maka hasilnya adalah X sama dengan 7/12 pi ditambah 0 kali pi sama dengan 7/12 pi. Nilai ini terletak di dalam interval ini. Kemudian untuk nilai K sama dengan 1 diperoleh X sama dengan 7/12 pi ditambah 1 kali pi. Hasilnya sama dengan 19/12 pi. Nilai ini terletak pada interval ini. Kemudian untuk penyelesaian yang kedua, kita gunakan rumus ini. Bentuknya adalah 2x sama dengan pi dikurangi 7/6 pi ditambah K kali 2pi
atau 2x sama dengan min 1/6 pi ditambah k kali 2 pi. Jika tiap ruas kita bagi 2, kita peroleh x sama dengan min 1/12 pi ditambah k kali pi. Untuk nilai k sama dengan 1, kita peroleh x sama dengan min 1/12 pi ditambah 1 kali pi sama dengan 11/12 pi. Dan untuk k sama dengan 2, diperoleh x sama dengan min 1/12 pi ditambah 2 kali pi sama dengan 23/12 pi. Kedua nilai ini terletak di dalam interval ini. Jadi, inilah himpunan penyelesaiannya. Demikianlah pembahasan mengenai pengertian persamaan trigonometri dan persamaan trigonometri dasar untuk sinus. Sampai jumpa pada video berikutnya mengenai persamaan trigonometri dasar untuk kosinus.